yaitu atribut, tetapi dengan cara yang pasif. Contohnya, konsonan menggunakan jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli peralatan menyelam sebagai ukuran tingkat kesenangan yang dia peroleh ketika menyelam. Jadi di sini kan mungkin motivasi atau kebutuhan itu setiap orang berbeda-beda. Dengan demikian motivasi orang juga berbeda-beda, keinginannya berbeda-beda. Dengan demikian tingkat kesenangan atau tingkat kepuasan seseorang juga berbeda-beda, seperti itu. Kemudian selanjutnya, otonomi. Model motivasi digunakan untuk mencari kepribadian dan perkembangan diri melalui aktualisasi diri dan mengembangkan identitas tertentu. Otonomi di sini, otonomi artinya mungkin mbak-mbak di sini, teman-teman sudah sering mendengar otonomi itu apa. Otonomi itu dapat diartikan sendiri, ya, sendiri. Jadi untuk lebih mudah mungkin contohnya di sini ini kan berhubungan dengan motivasi. Motivasi tentunya ada keinginan atau kebutuhan. Motivasi adalah dorongan. Mungkin dorongan di sini mungkin tidak setiap orang mau, tidak setiap orang butuh, tapi mungkin dari individu kita sendiri yang belajar bahasa lain, contohnya mungkin bahasa Inggris atau bahasa Cina, bahasa Mandarin dan sebagainya. Jadi kita memutuskan untuk mengikuti kursus bahasa-bahasa tersebut. Inilah yang disebut dengan pola komprehensif motivasi dari bidang otonomi atau diri sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu eksplorasi. Motivasi pada eksplorasi ini digunakan untuk rangsangan melalui peristiwa-peristiwa atau lingkungan baru. Untuk berpindah ke tempat lingkungan baru. Contohnya mungkin mbak-mbak di sini sudah mempunyai langganan potong rambut, langganan tempat makan, atau langganan tempat beli baju, karena model potong, model baju atau rasa makanan yang telah mbak-mbak konsumsi di tempat yang sering ke situ itu sudah mbak rasa sudah sesuai dengan apa yang mbak inginkan. Tetapi suatu saat kita ingin merasakan hal yang lain, mungkin jadi mbak-mbak di sini memutuskan untuk mencari, mungkin mencoba tempat potong di tempat lain, mungkin mencoba modelnya gimana. Terus baju juga begitu, toko baju mau nyoba, mungkin di tempat itu juga lebih bagus atau gimana. Untuk tempat makan pun juga begitu, mungkin rasanya nanti lebih enak atau seperti apa, karena mungkin mbak-mbak telah merasa bosan untuk mengkonsumsi atau melakukan potong rambut atau beli baju di tempat yang awal tadi. Dan selanjutnya yaitu matching atau penyesuaian. Motivasi digunakan untuk membangun citra mental atas situasi ideal dan secara teratur menyesuaikan persepsi dari situasi sebenarnya terhadap situasi ideal tersebut. Contohnya di sini
perbandingan antara sebuah mobil dengan model terbaru dengan mobil ideal yang diinginkan konsumen. Di sini konsumen tidak melakukan perbandingan antara mobil dengan model tersebut dengan merek mobil yang lain. Motif menyesuaikan yang kuat menunjukkan bahwa standar internal, bukan karakteristik dari merek yang lain, merupakan kriteria penting dalam menilai suatu produk. Dan selanjutnya, utilitarian atau manfaat. Motivasi pada klasifikasi pola komprehensif ini adalah motivasi yang digunakan untuk membuat lingkungan luar sebagai sumber informasi dan keahlian yang berharga untuk mengatasi problem atau masalah yang ada. Contohnya mungkin kita mencoba atau kita pergi ke toko atau kita pergi ke mall untuk melihat suatu barang. Contohnya mungkin mesin cuci atau alat penyedot debu. Kenapa kita melihat itu? Karena kita melihat dari manfaat barang tersebut. Barang tersebut dapat meringankan pekerjaan rumah tangga yang kita miliki. Contohnya seperti itu, untuk lebih mudah memahami. Dan selanjutnya, setelah manfaat, yaitu tension reduction atau pengurangan tekanan. Motivasi digunakan untuk mengurangi dan menghindari berbagai tekanan yang dihasilkan ketika kebutuhan tidak terpenuhi. Mungkin untuk pengurangan tekanan ini agak berlawanan dengan eksplorasi. Jika eksplorasi tadi kita menginginkan untuk mencoba hal yang baru, untuk pengurangan tekanan ini lebih ke kita lebih baik membeli ataupun mengkonsumsi atau menggunakan atau pergi ke tempat-tempat atau makan yang biasa kita lakukan, kita makan, kita pergi ke tempat itu, karena belum tentu dari hal yang baru tersebut akan memberi kepuasan kita seperti apa yang kita inginkan, dan hal tersebut dapat terpenuhi dengan kita mengkonsumsi makanan yang seperti biasanya. Jadi mungkin kita karena kita tidak mau istilahnya mencoba, atau kita lebih baik mencari aman daripada mencoba nanti tidak puas, rasanya kurang enak atau gimana, mending kita membeli yang biasanya kita beli, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ekspresif di sini adalah motivasi digunakan untuk memperkirakan identitas seseorang dibandingkan yang lain. Ekspresif, jadi mungkin di sini sudah sering ya mendengar kata-kata ekspresi. Contohnya, kalau mungkin ada orang yang katakanlah dia memiliki uang banyak atau kaya, agar dinilai oleh orang dia ini kaya, mungkin dia dengan cara membeli barang-barang yang mahal, dan dari barang-barang tersebut mereknya telah dikenal oleh banyak orang. Contohnya mungkin seorang membeli mobil dengan merek BMW ataukah Ferrari
ataukah jaguar, seperti itu. Kemudian selanjutnya pertahanan ego diri. Pertahanan ego diri adalah motivasi digunakan untuk melindungi seseorang dari keadaan sosial yang memalukan dan ancaman lain terhadap harga diri seseorang. Jadi seperti pengertiannya sendiri adalah untuk melindungi seseorang dari keadaan sosial yang memalukan dan ancaman lain terhadap harga dirinya seseorang. Contoh yang paling mudah adalah mungkin seseorang akan membeli sampo anti ketombe ataupun penyakit untuk menghindari perasaan agar dia tidak katakan atau diejek oleh orang karena mungkin ketombean ataupun dan sebagainya. Ya, Mbak Siti Rahayu tidak bisa gabung. Ya. Ini Mas Taufik belum pulang kerja. Ini Mbak, Mas Taufiknya barusan datang. Waalaikumsalam Mas Taufik. Silahkan langsung gabung Mas Taufik. Kemudian saya lanjutkan dulu. Yang selanjutnya adalah penguatan. Penguatan di sini motivasi digunakan sebagai tindakan yang telah dianggap berhasil sebelumnya. Contohnya secara konsisten bersikap mengingatkan terhadap montir yang memperbaiki mobil atau motor kita, karena teknik ini terbukti berhasil membuat montir tersebut memperbaiki mobil dengan baik dan lebih cepat. Mungkin seorang montir perlu kita ingatkan atau kita tegur ataupun kita awasi dalam saat dia melakukan pekerjaannya, karena mungkin jika tidak seperti itu, mungkin kerjanya dia agak santai atau malas-malasan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu pernyataan. Motivasi digunakan untuk mengarahkan pada persaingan, kekuatan, dan kesuksesan. Ini pernyataan. Seperti pengertiannya, motivasi digunakan untuk mengarahkan pada persaingan, kekuatan, dan kesuksesan. Jadi mungkin seorang konsumen menggunakan beberapa produk tertentu sebagai sarana agar dapat sukses atau memenangkan sebuah kompetisi, seperti itu. Kemudian selanjutnya keanggotaan. Motivasi ini digunakan untuk mencari penerimaan, kasih sayang, dan hubungan antara pribadi yang hangat. Keanggotaan di sini mungkin kalau ada memahami, diberikan contoh saja. Keanggotaan, contohnya di sini adalah anggota keluarga. Seperti pada iklan salah satu produk untuk diabetes